Kalau kami tanyakan kembali ke wilayah PTPN 3, khususnya perkebunan kopinya, antisipasi yang dilakukan apa Pak Dwi Sutoro? Memang yang penting adalah bagaimana kita memonitor antisipasi dari kondisi alam yang tidak bisa kita hindari ini, gitu. Jadi saya nyambung mengenai kondisi pembungaan. Jadi fase kritis itu adalah terjadi saat masa pembungaan. Pembungaan itu terjadi sekitar bulan November bulan lalu. Jadi kita benar-benar kita monitor dengan ketat bagaimana kondisi itu dan kita bisa memproyeksikan kira-kira tahun depan pembungaan yang November itu tahun depan akan panen seperti apa. Dari data yang kita miliki dari kebun yang kita punya sekitar 10.000 hektar di daerah Ijen, Bondowoso, Banyuwangi, itu kita melihat sama seperti yang Pak Mulyono tadi sampaikan, kita ada potensi lebih tinggi dibanding untuk Arabica, saya bilang ya, untuk Arabica lebih tinggi dari apa yang kita produksi di tahun 2023. Angka ya bisa bersekitar karena memang masih ada beberapa uncertainty yang kita lihat, bagaimana bunga yang sekarang sudah mulai terjadi bisa jadi berapa persen akan menjadi biji kopi, menjadi kopi di situ, itu variabelnya masih ada, tetapi kita melihat bahwa tren 2024 semoga lebih bagus daripada produksi di 2023. Bicara antisipasi yang ini, antisipasi memang kita harus melihat dari bahwa kondisi alam ini kita harus melihat dari kalau kita kita sebut dengan kata-kata itu ada hal yang kita harus mitigasi, kita harus adaptasi, dan yang ini juga harus partisipasi. Apa mitigasinya? El Nino tidak bisa kita hindari, itu kondisi alam. Tetapi yang penting kita mapping, expert kita melakukan dengan bekerja sama dengan semua expert yang ada di Indonesia ini melakukan mapping apa resiko-resiko dari kondisi itu. Mapping itu perlu, tetapi resiko perlu. Yang lebih penting adalah mitigasinya apa. Dengan itu apa yang harus kita lakukan, gitu. Yang kedua tentunya adaptasi. Adaptasinya gimana? Misalnya gini, kita itu juga punya riset yang saya bilang tadi bahwa impact ada, tetapi impact terhadap jenis varietas atau kita sebut clone itu beda-beda. Kita punya varietas-varietas yang relatifly, bukan tidak terdampak, tapi relatifly lebih tahan terhadap faktor stres abiotik. Kalau bahasa orang agronomis bilang abiotik itu faktor stres yang disebabkan oleh kondisi bukan karena biota, tapi karena kondisi alam, misalnya kekeringan dan sebagainya. Baik. Ada klon-klon tertentu atau varian-varian tertentu yang relatifly lebih tahan. Itu yang kita sebut salah duanya. Itu ada klon yang kita miliki namanya Komasti, kemudian Andong Sari 2K dan sebagainya. Ini yang kita benar-benar memakai klon itu yang sudah harus kita siapkan, memang itu dan sudah kita tanam di situ. Yang ketiga, partisipatif. Maksudnya gini. Kita tahu bahwa El Nino sudah terjadi dan akan terjadi, yang Pak Mulyono tadi bilang akan sampai 2023. Yang lebih penting adalah bagaimana mempersiapkan tadi. Pertanyaannya adalah bahwa hubungan masalah kekeringan, tentunya bagaimana supaya tanaman itu relatifly bisa sedikit terbantu dengan kita membuat suasana lingkungan tanaman itu bisa sedikit tertolong. Ada dua hal. Yang pertama minimal adalah tanaman pelindung. Ya, tanaman pelindung itu memang sudah ada, tetapi bagaimana kita mengatur pola kapan kita memotong tanaman pelindung itu kadang-kadang harus dipangkas istilahnya. Tapi kita harus ngatur bagaimana pemangkasan itu dilakukan supaya saat terjadi benar-benar kondisi cuaca yang luar biasa, pelindungnya itu masih dalam kondisi yang ideal sehingga bisa melindungi. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bagaimana kondisi kelembapan tanah. Nah, ini bisa, ya saya bukan agronom, tapi agronom bilang ke kita dari hasilnya itu adalah kondisi kelembapan tanah di sekitar tanaman kopi itu sangat penting. Bisa kita lakukan dengan cara mitigasi bagaimana pemberian pupuk organik yang tepat. Kapan waktu pemupukan yang tepat sehingga pupuk itu tidak hanya untuk memberikan nutrisi, tetapi juga memberikan kondisi supaya lahan di sekitar tanaman kopi itu mengatur kelembapannya. Dengan kondisi itu, saya bilang tadi, insya Allah Arabica kita itu bisa sedikit mengurangi dampak dari kondisi alam yang sangat besar ini dengan cara-cara yang kita lakukan tadi. Gitu. Oke, baik. Nah, langkah antisipasinya tentunya sudah disiapkan begitu ya di sana. Baik El Nino ini akan bertahan cukup panjang ataupun tidak, sudah ada tanaman pelindung dan juga menjaga kelembapan yang tanah yang Anda tadi jelaskan.